anak milenial Muhammadiyah ini sekarang tuh kayak cemen banget menurut aku. Kok cemen? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nabila Ramawati di iPodmu SMK Muhammadiyah 1 Surabaya. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh seseorang yang sangat baik, cantik dan juga pintar, yaitu Nasya. Halo. Halo Nasya. Halo Kak Nabila. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Kak Nabila sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Ngomong-ngomong, aktivitas Nasya ini selama pandemi kayak gimana? Aktivitas Nasya selama pandemi selain sekolah daring itu latihan tapak suci di lingkungan rumah. Menurut Nasya sekolah daring itu gimana? Membosankan atau menyenangkan? Menurut Nasya sih membosankan ya, karena di waktu Google Meet atau Zoom itu pemahaman untuk Nasya sendiri itu kurang ya, apalagi untuk bersosialisasi sama teman-teman Juga berkurang. Iya, bertanya-tanya tugas pun kayak masih online dan nggak seberapa paham juga. Itu sih. Menurut Kak Nabila, sekolah daring itu gimana? Kalau menurut aku sih tergantung gurunya. Mungkin kalau misalnya gurunya yang ngajar itu seru, Pasti seru ya, Iya. apalagi kalau serius banget. iya, takut jadinya anak-anak itu ya. Kalau misalnya kayak ada bercandaan gitu, pasti mereka juga senang lah ya. Ya sih. Nas, dengar-dengar katanya Surabaya ini pandemi tambah COVID-19 pandemi ini tambah menaik ya. Iya sih Kak, katanya di Surabaya ini juga udah zona merah lagi. Terus habis itu kan waktu itu udah kayak aman-aman aja, sekarang tambah meningkat. Itu membuat Nasya semakin takut juga buat keluar rumah gitu. Menurut Nasya kan selama ini pandemi tambah menaik ya. Iya. Menurut Nasya sendiri karena adanya pandemi ini perekonomiannya gimana? Kalau menurut Nasya, perekonomian di masa pandemi ini nggak semakin meningkat, Tapi malah menurun ya. menurun, Dan ya. itu juga nggak di Indonesia aja, di negara lain pun juga iya. Gitu. Iya, apalagi sekarang banyak yang pekerjaan yang di PHK. Tetapi sebagai generasi milenial kita tuh harusnya lebih semangat mungkin ya, lebih Iya. semangat buat nyari hal-hal yang baru kayak wirausaha kayak gitu ya. Ya contohnya aja kayak semisal tetangga Nasya Iya. gitu. Dia jualan mie ayam gitu kan Kak. Biasanya dia itu pulangnya jam di atas jam 10-an gitu. Mungkin karena ada jam malam Iya, ya, sekarang jadi adanya, berkurang. karena kerja malam sekarang jadinya dia harus pulang jam 8:30. Iya, yang biasanya pagi pulang pagi itu ya. Ya kan lagu Armada. Iya. Terus habis itu juga penghasilannya juga kayak menurun, nggak seperti sebelum pandemi kayak naik banget Iya. gitu sih. Nah, sekarang kan di pandemi ini orang-orang kan harus lebih kreatif kan ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita tuh ingin hasilnya kita tuh berwirausaha biar tinggi gimana? Kayak hasil uang gitu. Iya. Menurut Nasya, untuk masyarakat kalau misal susah untuk berwirausaha, kita harus mendorong mereka. Mendorong itu maksudnya gimana? Mendorong kita mengajak mereka buat berwirausaha. Terus habis itu masyarakat juga kita ajari untuk usaha-usaha gitu. Ya, berarti Nah, bukan cuma mengajak ya, kita juga melakukan hal yang sama. iya kan, untuk pemerintah juga sebaiknya melakukan pelatihan untuk masyarakat berwirausaha. Pelatihannya itu kayak gimana? Kayak seperti daur ulang, kuliner, kurir, terus jual online. Berarti gitu. banyak juga ya. Iya banyak juga dong. Dari termasuk semuanya itu contoh dari daur ulang itu gimana? Kalau menurut Nasya, contohnya daur ulang itu kayak kita bikin tas dari kemasan kopi. Berarti kreatif gitu. banget ya. Iya dong, kita bisa jual, kita bisa dapat uang kan. Iya. Apalagi tasnya kan kita juga mengurangi plastikan ya. Iya, daur ulang gitu ya. Kita juga bisa kayak misal di toko kita bawa tas itu. Iya. Gitu. Kalau misalnya jual online, kita bisa jual makanan-makanan. Ya, apalagi sekarang masker itu yang lagi Iya, viral ya. masker-masker gitu bisa dijual juga di online kan. Bisa. Apalagi sekarang banyak promo gitu ya, jualan Iya, online itu. lebih enak kan kalau misalnya Iya. dapat promo gitu. Terus kurir-kurir kita kan nggak boleh berinteraksi kan. Iya. Terus kalau misalnya jualan online mungkin kita bakal dikirim sama kurir. Nah di tempat rumah kita, di depan rumah kita harus sediain kayak tempat gitu buat kurirnya naruh barang di situ. Kayak Berarti gitu. kita meskipun melakukan usaha kerja mencari uang tetap mematuhi protokol kesehatan. Iya, kita harus jaga jarak juga sama pembeli-pembeli kita. Ya, interaksinya juga lagi lebih berkurang ya. Iya sih. Sedih banget ya kalau misalnya ada pandemi Iya. seperti ini. Apalagi sekarang masyarakat itu mulai mengabaikan ya
di sekitar kita itu kayak sekarang tuh udah kayak pandemi itu apa sih? Iya, kayak gak ada artinya buat iya, mereka ya. ya udah pakai masker tapi mereka jarang banget yang cuci tangan, terus itu kan jaga jarak Pak, jarang banget kan. Apalagi teman sekolah kita sendiri itu kayak apa ya? Mereka juga jarang banget kan jaga jarak, terus habis itu kayak sering-sering mencuci tangan. Apalagi mereka itu harus diingetin sama guru-guru, padahal mereka harusnya bisa. kan mereka tuh harusnya mandiri ya, apalagi generasi milenial tuh harusnya ada kesadaran diri gitu ya. Iya sih, tapi sih ya. Iya. Pandangannya Nasya ya tentang masyarakat yang istilahnya tuh kayak angel gitu tuturannya tuh gimana? Menurut Nasya ya, kan masyarakat itu angel banget tuturannya. Terus apalagi yang remaja gitu pasti angel banget tuturannya. Pakai masker aja susah kan. Terus kayak misal harus jaga jarak juga susah banget. Kita harus mendorong mereka supaya kita kasih tahu mereka kesehatan mereka itu penting. Terus banyak banget di lingkungan masyarakat itu kayak masih belum menjaga kebersihan, apalagi di usia dini, kayak misalnya di bawah usia kita masih ada anak-anak kecil gitu kayak sering main, gitu kan. Kalau misalnya lingkungan kita nggak bersih itu kayak membuat mereka penyakit itu cepat datang gitu ya. Apalagi kan sama anak kecil-kecil itu gampang banget keluar virus. Apalagi pemerintah udah menerapkan protokol kesehatan, tapi masyarakat tetap menyepelekan ya. Saking angel tuturannya sampai masyarakat pemerintah pun banyak turun. anak-anak orang-orang pemuda itu kayak malah nongkrong gitu ya di warung. Iya, di warung kopi itu banyak banget teman-temanku itu kayak misalnya mereka tuh kayak udah duduknya itu kayak nggak dijarki banget. Terus kalau misalnya mereka udah main ya main, setelah main kayak nggak cuci tangan, kayak enggak tuh langsung kayak megang, misalnya punya adik langsung pegang. Kayak itu kan kalau misalnya kita nggak membawa virus, kalau kita membawa virus kita juga membahayakan keluarga kita, adik kita, kakak-kakak kita kan juga gitu sih menurut aku. Tapi selama pandemi ini tidak membawa dampak buruk juga, ternyata ada baiknya juga ya. Jadi orang tuh bisa lebih mandiri, bisa nyari uang sendiri kan. Kan apalagi waktu awal-awal pandemi itu kayak boomingnya dalgona gitu loh. Kita sendiri sendiri. Itu kan buat bisa jadi usaha kan. Iya, kayak es dalgona sama kopi es dalgona boba gitu. Es boba itu kayak booming banget gak sih? Aku sampai suka banget sering beli es boba itu, saking kalau misalnya ada promo itu kayak murah banget gitu loh. Kayak kita harus beli lah, harus nyoba lah. Apalagi sekarang musim hujan ya, lebih masyarakat tuh lebih kayak suka yang gitu. Ke kuliner-kuliner kan. Iya, kayak masyarakat bakal suka kayak bakso, gitu yang hangat-hangat ya gitu. Karena beliau juga pasti yang suka hangat-hangat dong. Iya, pastilah suka. Tapi karena beliau sendiri pernah nggak nyoba kayak boba-boba gitu, pesan-pesan online gitu, pasti pernah lah ya. Bukan pernah tapi sering ya. Sering banget ya, sampai uangnya habis. Pastinya kalau kaum hawa tuh kayak gitu ya. Saya kita itu kayak gak sadar diri gitu loh, uang kita tuh udah nurun, tambah nurun gara-gara kita suka beli-beli barang online gitu sih. Nah, Nasya kan tadi bilang ya, katanya masyarakat tuh kan angel tuturannya. Nah, menurut Nasya sendiri ya, kan masyarakat tuh kurang kesadarannya. Bagaimana solusinya biar masyarakat itu sadar sama lingkungannya, sama kesehatannya sendiri? Nah, kita sebagai pemuda nih ya, kayak generasi milenial Muhammadiyah gitu, kita harus kayak kasih tahu mereka dengan pelan-pelan, kayak meskipun mereka itu di atas umur kita, lebih tua dari kita. Berarti gak mandang bulu ya? Iya dong. Maksudnya gak mandang kakak kelas atau siapa atau ya kita harus kasih tahu mereka, soalnya kan kesehatan mereka juga penting bagi kita. Saling merangkul satu sama lain berarti ya. Ya kan kesehatan kan apalagi musim hujan kayak gini Kak. Iya. Itu benar-benar banyak banget penyakit. Harus dijaga ya, harus dijaga. Makan makanan yang sehat kayak buah-buahan gitu ya. Iya sih Kak. Tapi ya menurut aku generasi milenial Muhammadiyah ini sekarang itu kayak cemen banget menurut aku. Kok cemen? Maksudnya gimana? Kok cemen? Mereka tuh kayak acuh banget sama masyarakat sekitar. Berarti mereka tuh gak peduli banget ya sama lingkungan sekitar. Ya teman-teman kita aja jarang banget ada yang peduli sama masyarakat. Contohnya kayak di lingkungan sekolah ini ya. Iya benar-benar kayak sama temennya aja kayak jarang banget peduli kan. Apalagi sama masyarakat, sama keluarga mereka, sama kayak teman-teman tetangga mereka itu jarang banget. Kamu itu kayak generasi milenial Muhammadiyah itu kayak jarang banget yang peduli gitu. Menurut Kak Nabila itu kayak tugasnya generasi milenial Muhammadiyah itu apa ya? Tugasnya generasi milenial itu kayak harus beritahu, kita harus ingetin, kita harus juga ikut andil
kecil dalam menjaga kesehatan serta mengedukasi masyarakat untuk melaksanakan protokol kesehatan. Ya sih, kan kita juga kan teman-teman kita meskipun banyak yang nakal, mereka kan juga harus kayak keluarga kita sendiri, kita harus ingetin mereka buat kayak lo harus pakai masker dong. Banyak orang yang menyepelekan hal ini, padahal ini tuh dampaknya tuh sangat besar ya meskipun kecil. Penting banget kan, apalagi sekarang itu kayak harus berlomba-lomba dalam kebaikan. Istilahnya tuh ya itu ya, Fastabiqul khairat. Iya sih, betul. Kita harus kayak berlomba-lomba kebaikan. Kita juga harus jaga sholat kita. Kita nggak boleh lupa dong sama Tuhan kita sendiri. Kita harus jaga sholat, ibadah kita. Kita tetap harus berdoa semoga aja virus corona ini cepat selesai. Aku juga kangen banget sama sekolah online, sekolah offline. Masa-masa sekolah ya. Iya, kayak jajan di kantin itu kayak misalnya antri sama temen sendiri gitu kayak rebutan gitu ya biasanya. Sering biasanya kan kalau misalnya jajan gitu pasti kan kayak kita kan misalnya tinggal satu, kita pasti rebutan lah sama teman-teman. Tapi karena adanya pandemi ini kita nggak bisa sekolah offline ya. Biasanya cuma itu pun kalau ketemu dibatasi ya. Apalagi kita nggak bisa kayak pelukan dan lain-lain. Gitu. Apalagi kan aku kelas 10 belum pernah ngerasain sekolah offline itu. Kelas 10 itu gimana? Doain aja ya, semoga tahun depan corona ini cepat hilang ya. Amin. Semoga juga kayak cepat selesai, kita bisa ketemu lagi ya, bisa sharing-sharing lagi ya. Sama kebaikan-kebaikan, hal-hal dan ilmu lainnya. Pemuda adalah pembawa perubahan bangsa. Itulah yang selalu didengungkan dari masa ke masa. Dan inilah saatnya kita buktikan di masa pandemi ini. Selamat Milad ke-108 Muhammadiyah. Saya Nabila Rahmawati dan saya Yusuf Syiatul Aisyah. Pamit. Wassalamualaikum